Itu Beb, apa namanya itu yang mengatakan manusia dari kera itu pakai DNA gak sih? Enggak pakai DNA. Itu kan asalnya waktu zaman penemuan teori evolusi itu kan sebetulnya bukan menggunakan DNA, tapi Darwin ya, menggunakan. Darwin ya. Kalau infonya sih Darwin tidak mengatakan manusia dari kera, tapi dia istilahnya guru besar ilmu ilmu evolusi lah. Tapi ada orang-orang saintis yang lain yang akhirnya mengatakan manusia dari kera. Tapi sebenarnya itu bukan kera, itu makhluk yang mirip kera. Cuman secara teori evolusi ini memiliki common ancestor dengan manusia. Ada titik kesamaan leluhur dengan manusia. Kalau yang monyet, simpanse, gorila, apalagi itu tetap di struktur tubuhnya tetap seperti itu. Tapi kalau yang Homo sapiens, tapi kalau yang seperti Homo Homo habilis, kemudian terbentuk menjadi Homo lain-lain sampai Homo erectus itu yang sudah berdiri tegak, terus sampai ke manusia modern ini Homo sapiens. Nah, seperti itu alur ceritanya sampai ke atas sampai jadi macam-macam makhluk yang sebelum-sebelumnya. Bahkan ada kalau kita lihat silsilah silsilah evolusinya Hmm. itu ada kayak gini. Jalurnya itu human evolution ya. Sebelum menjadi manusia. Jenengan Ini kan nggak pernah open camp dah, anu Beb? sebentar, saya open cam ya. Ya, tunjukkan ya. Ya. Wait. Tapi begini teman-teman ya, saya belum pernah menemukan kitab suci yang berkali-kali disahkan oleh sains kecuali Al-Quran. Itu ya. Hanya Al-Quran yang berkali-kali senada dengan sains. Kitab suci yang lain tidak pernah itu. Makanya ada istilah Al-Quran dan sains. Tidak pernah ada istilah Bible dan sains. Nggak ada itu. Lanjut. Beb. Ini Gus, ini silsilahnya manusia berdasarkan ilmu evolusi. Jadi ini manusia modern ini Homo sapiens. Sebelumnya Homo neanderthal, ini manusia purba. Terus ini Homo erectus. Homo erectus ini yang eh, mulai tegak, tegak lurus seperti akan menjelma menjadi neanderthal. Nah, sebelumnya itu ada makhluk-makhluk yang lain seperti ini Australopithecus, Ardipithecus, Ororin. Ini makin makin mengecil, makin menjelma mirip kera. Ya. Oronpithecus terus naik ke atas sampai ada, nah, lihat. Itu tafsir cabang pribadi mungkin itu ya. Enggak, ini secara ilmu evolusi Ilmu begini evolusi evolusi. ya. Tapi Ya, kan Islam memahaminya begini. tidak dibenarkan itu kan Beb ya. Ya, kalau kalau di dalam Islam kan enggak, asal usul manusia kan ya dari Nabi Adam. Nabi Tapi Adam. kalau secara teori evolusi ini jadinya seperti ini ada yang kayak tikus ini, Wajahnya kayak sarma. Juramia, sampai kepada ini kan dari ikan juga. Nah, sampai kepada makhluk bersel satu. Ini adalah em, Luka, the last common ancestor. Hmm. Ini terakhir kesamaan leluhur semua makhluk yang ada di bumi. Luka namanya. Makhluk bersel satu. Nah, ini sains ini interpretasi mereka bahwa ini ada hubungannya dengan manusia modern. Ini interpretasi mereka. Nah, kalau kita menginterpretasikannya, makhluk ini memang ada dulu. Ini Hmm. memang dulu masih ada ini. Karena sebelum manusia ditempatkan di bumi, itu sudah ada makhluk-makhluk sebelumnya yang mendiami bumi. Iya. Oh, seperti manusia-manusia purba, terus kayak apa namanya? T-Rex, dinosaurus, dan lain-lain makhluk-makhluk purba itu memang sudah ada.
dulunya. Jadi kalau ditemukan fosilnya, ya memang ada, bukan nggak ada, dan itu nggak perlu dinafikan. Nah, kalau keliru kita kalau menafikan itu. Cuman itu bukan leluhur dari Nabi Adam. Selesai. Ketika Nabi Adam diutus ke bumi, ya itu adalah bapak dari segala manusia, Nabi Adam. Siti Hawa adalah ibu dari segala manusia. Bukan keturunan dari ini. Nah, kalau kita cek di family tree DNA, sebelum Nabi Adam, sebelum yang diklaim sebagai haplogrup Nabi Adam, sebelumnya ada lagi, Bos. Masuk ke Homo Neanderthal. Berarti kan Nabi Adam itu menurut DNA evolusi adalah keturunan dari ini semua. Gitu loh. Coba ya saya cari. Mungkin saya masih nyimpen. Ntar saya cariin dulu ya, nanti saya ganti. Ya, bagi teman-teman yang ingin ada didiskusikan tentang tema kesesatan liberal, boleh naik. Tapi kalau tidak diskusi cuma parkun, jangan teman-teman. Di bawah saja dulu. Ya, apa itu, Beb? Ini saya ambil haplogrup seseorang di sini ya. Di project group ini saya ambil haplogrupnya, terus saya searching asal-usulnya kan. Nah ini kalau kita lihat asal-usulnya haplogrup C1 ini, C1 ya, JM267, itu pertama kali muncul 17.000 tahun yang lalu, before Common Era. Oke. Nah kemudian sebelumnya JM304, terus naik IJ, terus naik IJK, HIJK, GHIJK, ini 46.000 tahun yang lalu. Terus naik haplogrup F, dan seterusnya sampai ke haplogrup yang diklaim sebagai haplogrup Nabi Adam. Ini. Itu sekitar 232 tahun yang lalu. Oke. Terus? Berarti secara DNA diklaim Nabi Adam pertama wujud di 232.000 tahun yang lalu. Sebelum itu siapa? Sebelum itu Neanderthal. Antara yang diklaim sebagai Nabi Adam dengan Neanderthal ada keterkaitan. Kalau enggak mungkin masuk di sini. Neanderthal ini makhluk purba. Itu 368.000 tahun yang lalu pertama wujud. Sebelum itu apa? Denisovan. Itu lebih purba lagi. Itu 705.000 tahun yang lalu. Ini kalau saya melihat ini sebagai evolusi DNA. Karena ada keterkaitan ini. Nah, ini ada Homo sapiens. Kalau Homo sapiens kan istilah untuk manusia modern. Mulai dari zaman batu sampai masuk ke zaman perunggu dan seterusnya. Kenapa kok hologroup itu bisa berubah-ubah? Padahal andaikan kita benar-benar dari Nabi Adam kan mengikuti hologrupnya Nabi Adam. Ya, itu kan setiap berkala dia bermutasi. Nah, ini kan mutasi kan kelihatan dari A bermutasi ke haplogrup B. Ya, dari B ke CT. CT mutasi lagi ke CF. CF mutasi ke F. F bermutasi ke GHIJK. Ya, HIJK G sendiri. HIJK masih keterkaitan di sini. HIJK terus mengkerucut lagi ke IJK, mengkerucut lagi ke IJ, mengkerucut lagi ke J, mutasi ke J. Baru sampai ke sini, J. Mutasi itu kenapa kok bisa ada bermutasi itu? Beb, kenapa kok sama semua? Karena kan Nabi Adam semua. Apakah berpengaruh seperti cuaca, tempat, atau bagaimana? Iya, sejalan dengan perkembangan manusia. Mereka bermigrasi ke sana kemari karena cuaca, terus kemudian karena pola makan, terus karena jumlah populasinya meningkat. Akhirnya terbentuk menjadi haplogrup sendiri. Nah, nanti akan meluas lagi, membentuk pecahan-pecahan lagi. Ini masih di tingkatan J. Nah, kalau di K ini
bermutasi menjadi NO. NO bermutasi menjadi haplogrup O. Haplogrup O itu yang mendiami wilayah Asia sampai Indonesia. Nah, ini yang ini masih di Afrika. Rata-rata Afrika itu A. Iya. Seperti itu. Ya, mutasi itu melalui proses alamiah. Itu keniscayaan nggak bisa dihindari soal itu. Berarti memang fikih itu nggak bisa pakai hologroup untuk menentukan nasab itu ya, karena kan nggak konsisten kan. Bukan masalah nggak konsistennya, masalahnya interpretasinya. Bukan masalah nggak konsistennya. Kalau ini dalam melihat kode-kode ini, dalam kita menginterpretasikan kode-kode ini, itu yang bermasalah. Bukan di masalah ilmu DNA-nya. Jadi kalau tes DNA itu kan ada 3. Ada Y-DNA, itu yang diwariskan dari laki-laki saja. Itu diklaim, dia laju mutasinya tidak akan berubah hingga ribuan tahun. Nggak akan berubah. Terus ada mitokondrial. Mitokondrial ini hanya diwariskan dari ibu-ibu saja, dari perempuan, jalur perempuan saja. Itu juga diklaim hingga ribuan tahun, dia nggak akan berubah, lurus saja. Dan ini lebih lambat daripada Y-DNA, mutasinya lebih lambat daripada Y-DNA. Terus ada autosomal. Kalau autosomal itu, dia untuk melihat hubungan kekerabatan. Jadi, antara, misalnya saya itu mewarisi 50% DNA dari ayah saya, dan 50% DNA dari ibu saya. Dari kakek saya mewarisi 25%. Nah, kakek dari nenek juga mewarisi 25%. Dari pihak kakek nenek dari pihak ibu itu juga begitu. Jadi karena akan jumlahnya itu akan banyak sekali karena masing-masing orang ini punya orang tua. Kakek nenek ini kan masing-masing punya orang tua. Terus ayahnya lagi masing-masing punya orang tua, masing-masing punya orang tua. Itu dalam 7 generasi. Itu jumlahnya sangat banyak, ribuan sekali. Ribuan banyak dan kita hanya mewarisi. Kalau setelah 7-8 generasi, mungkin jumlahnya tinggal 0,3 aja. Centimorgan, ini ada ukurannya centimorgan kalau di autosomal. Yang buat ilmu DNA itu siapa, Ben? Yahudi ya? Ya, penemunya memang saintis Yahudi. Yahudi ya? Saintis Yahudi. Oke. Nah, setelah 7-8 generasi, ini udah nggak terbaca lagi karena jumlahnya sudah di bawah 0,3 centimorgan. Udah, kalau autosomal tinggal sampai 7-8 generasi udah nggak baca lagi. Tapi kalau Y-DNA dan mitokondrial itu diklaim bisa ribuan tahun ke belakang bisa lurus saja. Permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya adalah interpretasi terhadap orang yang dites atau diambil sampel DNA-nya, cara menginterpretasikannya yang tidak mengandalkan metadata yang valid. Di situ akan menjadikan masalah besar. Oh, diedit dan lain sebagainya gitulah. Bukan. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh nih, kita pengen tahu haplogrup, saya sekarang lagi rame, haplogrup Nabi Ibrahim alaihissalam. Yeah. Kita pengen tahu nih, sedangkan jarak kita dengan Nabi Ibrahim kan 4.000 tahun lebih, 4.200 tahun bahkan. Kan lebih. Kalau secara teori Ibnu Khaldun, itu dalam 100 tahun itu ada 3 generasi. Berarti kalau 4.200 tahun, berarti 3 kali 42, ada 126 generasi minimal. Bahkan bisa lebih, mungkin bisa 150 atau 140, tergantung relatif itu. Ini kan kita hitung rata-rata. Ada yang usianya pendek, ada yang usianya panjang, macam-macam lah. Dihitung rata-rata secara teori Ibnu Khaldun, 100 tahun, 3 generasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa haplogrup Nabi Ibrahim? Karena kita nggak mungkin mengambil dari sampel dari Nabi Ibrahim langsung, kan nggak mungkin. Ya. Nah, jadi caranya adalah dengan mencari siapa keturunan Nabi Ibrahim yang hidup pada masa kita sekarang ini. Nah, itu harus kita cari.
Kita nyarinya bukan dari orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Ibrahim, bukan dari orang yang mengaku saja, tetapi kita harus bisa membuktikan secara jurnal ilmiah dengan melibatkan ahli genealogi, ahli histori, ahli sosiologi, ahli antropologi, bahkan mungkin filolog. Semua ahli dilibatkan untuk memastikan bahwa orang ini memang nasabnya benar-benar tersambung sampai ke Nabi Ibrahim. Oke? Oke. Dan itu tidak bisa hanya dengan satu sampel. Kalau di dalam ilmu statistik, itu minimal dalam 1.000 orang, minimal dalam 1.000 orang, itu 10%-nya yang diambil, 100. Itu dalam ilmu statistik. Nah sekarang kalau kita perkirakan keturunan Nabi Ibrahim yang hidup pada masa sekarang, itu kan ada dari Bani Israel, ada dari orang-orang Arab, ada juga mungkin dari orang-orang Rom, ada orang-orang Eropa, karena ada juga keturunan Nabi Ishak yang namanya Esau. Esau hijrah ke Rom, mungkin sekarang Italia ya, Esau hijrahnya ke Rom, itu diklaim sebagai leluhur orang-orang Itali. Orang Itali jumlahnya banyak. Ya, anggap jumlah populasi keturunan Nabi Ibrahim yang hidup pada masa kita sekarang ini sekitar 75 juta orang, baik itu Yahudi, Muslim, Kristen. 75 juta orang, itu mungkin ada juga yang sudah nggak beragama. Kalau diambil 10%-nya, 7,5 juta orang, kita harus pastikan mereka itu benar secara metadata, valid, nasabnya tersambung sampai ke Nabi Ibrahim. Baru kita ambil sampelnya semua keseluruhan, satu-satu, one by one. Kemudian kita lihat, haplogrupnya mereka itu sama semua atau enggak? Atau terjadi diskrepansi. Diskrepansi itu perbedaan yang tidak kita harapkan. Perbedaan yang kita tidak harapkan. Misalnya ya, laju mutasi Y-DNA itu tidak akan berubah hingga ribuan tahun. Kalau dia keturunan haplogrup J, ya sampai kapanpun dia keturunan haplogrup J. Enggak mungkin dia keturunan haplogrup G. Karena G dan J itu bukan, G itu bukan anaknya J, J bukan anaknya G. Jadi G dan J itu anaknya F. Jadi ketemunya malah di atasnya lagi. Nah, kita lihat dari jumlah 7,5 juta yang diambil sampelnya tadi, itu kita lihat haplogrupnya sama semua atau enggak. Kalau ternyata terjadi diskrepansi, nah diskrepansinya itu di masa kapan? Apakah dalam 1.000 tahun mereka itu akhirnya haplogrupnya tercerai-berai dalam banyak haplogrup? Atau bagaimana? Nanti kita compare dengan klaim bahwa laju mutasi Y-DNA itu ribuan tahun tidak terbantahkan. Nah, kita compare dengan data ini, karena ini data valid, melibatkan banyak saintis. Udah valid. Masa mau orang-orang yang sudah valid keturunan Nabi Ibrahim by jurnal statistik, terus tiba-tiba harus di skip, harus dihapus dari keturunan Nabi Ibrahim karena haplogrupnya bukan seperti yang diklaim selama ini. Nah, itu baru bisa dikatakan penelitian ilmiah. Tapi kalau penelitian itu hanya berdasarkan orang-orang yang self-claim, itu lemah dalam ilmiah, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini orang belum terbukti keturunan Nabi Ibrahim, kenapa dia harus dipastikan? Iya kan? Oke, dipaham.